Coba saya ingin tahu, karena saking megah dan besarnya istana itu, saya yang penasaran. Karena itu yang menceritakan, Allah yang menceritakan di Al-Quran, ya kan? Ya. Pasti kebenarannya. Ya. Itu seberapa besar? Nah, coba panjenengan bisa mengkalkulasi atau menghitung kilometer. Karena mungkin tidak akan mungkin 100 meter, 200 meter. Tidak. Nah, pasti, karena Al-Quran yang bilang, ya. Jadi pasti kiloan meter panjang luasnya. Berapa kali berapa? Lebih dari 60. 60 apa? Kilometer. 60 kilometer. Ya. Jika dihitung sekarang. Kalau dihitung sekarang. Ya. Luasnya. Ya. Sebentar. Tadi kan panjenengan bilang di antara dikelilingi gunung-gunung. Kalau 60 km itu batasnya gunung ke gunung berarti, ya kan? Ya kurang sedikit. Iya. Ya. Karena lembah yang ada di wilayah timur itu ya, itu pun masih perkiraan saya aja, ya. Sebuah lembah kota yang sejuk di wilayah timur dikelilingi pegunungan. Itu jaraknya kalau luasnya sampai 60 km itu hampir dari gunung ke gunung, ya. Bisa dibilang gunung-gunung yang mengelilingi inilah jadi bentengnya. Ya. 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 Itu yang 60 km itu hanya istananya saja atau termasuk pemukimannya? Menyeluruh. Oh, Itu masih bisa lebih. Oh, bisa lebih. Ya, itu seperti ring. Oh, ring. Ya. Ya. Ring terdalamnya, ya. Ya. Sebegitu besar dan luas serta megah, ya pantas saja Allah menggambarkan di Al-Quran. Sepertinya sampai saat ini pun itu belum ada yang pernah membangun istana seluas itu. Iya, benar. Dan semegah itu, ya kan? Seperti cerita panjenengan tadi, semua berlapis dari emas, perak, zamrud, ya kan? Nah, sampai tembaga aja taruh di luar, ya kan? Iya. Ya. Nah, terus panjenengan tadi bercerita tentang melanjutkan lagi perjalanan napak tilas. Ya. Artinya beliau akan melalui kembali jalur-jalur yang beliau lalui dari barat ke timur. Ya. Kan? Dari perjalanan tidak semua wilayah yang beliau tuju untuk perjalanan itu, tidak semua. Tidak seperti di awal. Ya. Hanya titik-titik tertentu. Termasuk ke timur. Sempat ke timur lagi. Ya. Ke barat. Terus ke barat tapi lagi. Juga tidak sampai di ujung. Termasuk pembangunan. Mungkin kalau dulu istilahnya kuil. Ya. Sebelum ke sana, apakah beliau waktu melakukan napak tilas itu sudah ketemu belum dengan Ratu Bilqis? Belum. Oh, belum. Belum. Membangun kuil? Ya. Di wilayah tengah. Ya, perjalanan beliau yang melalui jalur yang pernah beliau lewati. Agak ke selatan. Ya. Dan di situ sampai kepada mungkin suatu bukit. Tapi bukit itu tidak ada pepohonan. Bukit tanpa pepohonan. Ya. Seperti hanya rerumputan. Ya. Padang.
Ya, padang savana mungkin Ya. sekarang ya. Di situ beliau merasakan mungkin lebih seperti energi, dan sebagian mungkin adalah perintah. Beliau membangun tempat ibadah, tapi berbeda dengan istana beliau. Membangun dari batu, tempat beribadah yang luas. Kalau sekarang mungkin luas, tapi kalau dulu ukurannya seperti ukuran standar. Apa nama kuilnya yang? Kalau sekarang orang menyebutnya Borobudur. Oh, Candi Borobudur. Ya, Arti benar ya informasi yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan beliau Nabi Sulaiman, benar ya? benar. Mungkin jika sekarang bukan ibadah harian, Ya, atau lebih kepada ibadah-ibadah khusus. banyak khalwat mungkin ya kalau sekarang ya. Ya, Itu dibangun berarti sebelum ketemu beliau Ratu Bilqis, belum kan? ya, Nah, beliau membangun candi tempat ibadah. Pasti di dekat situ juga beliau membangun satu istana. Tidak mungkin tanpa ada rumah atau tempat singgah bisa membangun itu. Jangan lupa beliau seorang penguasa kan? ya. Untuk perjalanan kedua ini, memang setiap tempat yang beliau singgahi ada istana kecil, Istana sebagai singgah ya tempat, mungkin ya. sebagai tempat singgah beliau. Jika di sana itu ada di sekitar sebelah utara. Sebelah utaranya candi. Ya, timur juga ada. Timur mana? Ujung. Banyuwangi. Ya, Oh, ketika napak tilas pertama kan ke timur dulu tadi ya. Sebelum ke barat kan ke timur dulu. ya, Baru nanti ke barat. Oh, di timur juga membangun juga. ya. Hmm. Tapi di sana beliau hanya membangun istana singgah, Istana singgah saja. tidak membangun kuil. Oh, tidak Atau ada tempat kuil. ibadah. Tempat Ya. ibadahnya tidak ada. Ya, Berarti beliau tidak lama di sana. ya. Benar. Kalau di Banyuwangi dibangun istananya itu daerah mana? Yang paling terkenal kan orang itu nyebut Banyuwangi itu Alas Purwo. Apa ada hubungannya itu? Mungkin lebih ke utara Ya, dari lokasi Alas Purwo. ke utara sedikit. Ya, Ya. Terus lanjut yang ada di Magelang. Ya, setelah itu bangun tempat ibadah, ada istana singgah juga di sana. ya. Terus beliau melanjutkan perjalanan lagi atau sementara di situ sebelum proses ketemu dengan beliau Ratu Bilqis. Dari situ beliau sempat menuju barat. Habis bangun candi, Ya, berangkat ke barat lagi. ya. Ke arah mana? Ke wilayah utara yang dulu pernah beliau singgahi. Coba Panjenengan sebutkan apa nama kotanya? Pesisir. Pesisir utara. Ya, Oh, apa Pekalongan itu? ya. Itu. Oh, sempat ke sana ya? Ya. Oh. Dari situ beliau kembali. Hanya sebentar. Beliau tidak lama. Di situ hanya tempat kembali. Oh, cuma semuanya aja. Tempat balik. Paling barat. Ya, Nah, tidak sampai ke Tidak. wilayah Bandung enggak? tidak. Aha.
ke timur selatan lagi. Ya, Ah, ya ke wilayah Magelang. Oh, kembali ke Magelang lagi. Ya, dan di situ pun beliau juga mendengar kabar bahwa di sebelah utara ada kerajaan yang juga megah. Oh, sudah mendengar. Ya, Sebelah utaranya Magelang. ya, Ah, ya yang dikabarkan. oleh burung hut-hut. Ya, Ketika itu burung hut-hut memberikan informasi bahwa di kerajaan sebelah utara timur, ya, utara timurnya itu ada sebuah kerajaan yang megah. ya, Oh, artinya peristiwa burung hut-hut sampai ke sana, itu beliau berarti sedang ada di wilayah Magelang. ya. Sedang ada di Magelang. Awal, berita awal. Berita awal. Yang kedua baru ada di pusatnya. Oh, 2 kali. Ya, Oh. karena menyampaikan Oh ya. setuju. Pertama hanya melihat, Ya, kembali ya, ke Magelang. Ya. Terus itu beliau kembali lagi ke wilayah timur, ke Ya. pusat. Oh, baru di situ diberikan utusan itu surat ya, yang berbentuk lempengan emas ya, waktu itu kalau tidak salah ya. ya, Itu dibawa sama burung hut-hut ke sana untuk disampaikan kepada beliau. Artinya proses perjalanan ketika beliau Ratu Bilqis ketika menerima surat utusan itu kan melakukan perjalanan beliau ya, dari istananya menuju ke pusat, bukan ke Magelang ya, ya, bukan. ke pusat langsung, Ya, ke timur. sudah kembali beliau. Oh, beliau sudah kembali. Ya. Nah, terus setelah kembali ke sana, beliau Ratu Bilqis berangkat ke sana, Ya, ke wilayah timur, ingin mengetahui seberapa besarkah kekuasaan sang nabi, sang utusan waktu itu ya, karena beliau Ratu Bilqis juga penasaran juga ya, benar. karena negeri Sabak itu ada di wilayah tengah, benar ya. Ya, Nah, tapi ada yang jadi pemikiran saya gini, kalau Candi Borobudur itu dibangun lebih dahulu sebelum ketemu Ratu Bilqis, kenapa proses ketemunya sang utusan dengan Ratu Bilqis itu ada tergambar di relief-reliefnya itu? dulu Nah, bangunan sudah ada, relief pun hanya sedikit, tidak serta-merta langsung jadi, tidak. Oh, Tapi semua perjalanan yang beliau alami itu tidak langsung jadi semuanya lengkap, tidak. oh ya, saya paham. Artinya relief itu dibangun belakangan, Ya, ya. tidak serta-merta. Ya, artinya membangun satu tempat ibadah waktu itu yang masih disebut dengan kuil ya. Ya, Itu bisa direnovasi belakangan, bisa. menyesuaikan dengan keadaan. Karena gini, dulu itu memang satu seni menyampaikan satu pesan itu menggunakan relief dimanapun tempat itu. Zaman dulu itu sejak mulai dari zaman Lemuria, Atlantis pun sama. Nah, itu satu pesan, artinya bisa ditempelkan atau ditaruh itu belakangan untuk menambah keindahan satu bangunan ya, karena ketika dipasang di situ akan jauh lebih awet, lebih lama untuk bisa diketahui oleh beberapa generasi setelahnya ya. Artinya beliau menceritakan mulai awal pertemuan beliau
sampai proses beliau menikah, sampai bahkan di situ kan digambarkan di relief Candi Borobudur itu Ratu Bilqis kan sempat mengangkat kainnya, ya kan, seperti yang diceritakan di Al-Quran, ya kan. Terus dari segi nama atau gelar kan banyak di cerita rakyat yang memang berkembang sampai saat ini. Beliau sempat gelar di tanah Jawa dengan sebutan Bandung Bondowoso. Kenapa beliau bergelar itu? Apakah ada ceritanya? Banyak ceritanya. Beliau seorang utusan dengan mukjizat beliau. Bandung adalah orang yang sangat sakti, sangat kuat. Dan seorang seperti menguasai seperti kata sifat, menguasai semua kesaktian. Itu yang disebut Bandung. Bondowosonya adalah kekayaan yang menyeluruh, atau seperti harta yang berlimpah ruah, ya, kaya raya. ya, itu kaya raya, Ya, sangat kaya raya. artinya beliau ini Bandung Bondowoso, seseorang yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, Ya, yang memiliki kekuasaan, ya, kekayaan yang sangat melimpah ruah. ya, itu. Nah, itu artinya. Ya, Ya. Ketika utusan kembali ke Burung Hut-Hut tadi, kan sudah mengirim surat ya, duta ke beliau, ya. Terus ratu itu kan datang ke timur, ya, menemui beliau, dan itu yang jelas diceritakan di Al-Quran, ya. Sempat memindah singgasana beliau yang ada di negeri Sabak ke wilayah timur untuk menguji sang ratu, sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu jauh lebih besar dari kekuasaan yang kamu pegang, ya kan? Nah, itu prosesnya seperti apa? Itu sangat menarik sekali. setelah surat itu sampai, beliau pun, Ratu Bilqis, berpikir keras bagaimana caranya untuk membuat beliau Nabi Sulaiman kagum. Oh, tadinya niatnya ingin membuat Nabi Sulaiman kagum dengan kekayaan dan kemewahan yang dimiliki oleh negeri Sabak, gitu. Ya, benar. Dan informasi yang sampai ke beliau Ratu Bilqis memang belum lengkap. Beliau hanya mengaku sebagai penguasa suatu wilayah, tidak besar. Belum tahu kebenarannya yang aslinya, ya. Ya, beliau pun, sang ratu, membawa berpuluh-puluh peti berisi permata
emas, berlian, Ya. permata dan sebagainya ya, Ya. simbol kekayaan Mungkin lah. kalau emas sudah biasa, Hmm. tapi lebih banyak permata. Permata. Ya. Ah. Sampailah perjalanan Ah. menuju istana utama beliau. Hmm. Di sana pun beliau, Nabi Sulaiman, beliau memikirkan bagaimana caranya Hmm. sampai sang ratu mengangkat pakaiannya. Kainnya ya. Ya. Ah. Dan terfikirlah beliau bahwa air Hmm. akan membasahi Kain. pakaian Ah. atau kain beliau. Ya. Ah. Dari situ beliau menyiapkan suatu mungkin seperti permata, Hmm. jernih seperti air. Seperti kaca mungkin ya kalau saat Ya. ini ya. Ya, Hmm. Tapi itu bukan kaca. bukan, Bukan. bukan. Bebatuan. Ya, Ah. bening seperti kristal. Bening seperti kristal. Ya. Artinya bisa tembus pandang ya. Ya, Jadi kalau di dalam dikasih kolam ikan, ditutupi dengan itu, ya, yang mirip kaca saat ini, ya, itu seperti berjalan di atas air gitu. ya, Ah, ya. seperti air yang nyata. Tapi itu bukan kaca ya. Bukan, Ah, sangat berbeda. sangat berbeda. Jika kaca bisa memantul, Oh ya, itu tapi tidak. itu tidak. Hmm, Sangat mirip seperti air. ya. Dan beliau pun masuk sampai di tangga yang terakhir. Beliau melihat sang ratu. Ah. Kok ada kolam, Hmm. tapi memang dangkal. Oh, beliau mengira itu kolam. Ya. Karena ada ikan di bawahnya, Ya, di dalamnya. dan beliau pun mengangkat kainnya Ah, sampai tidak tinggi, ya. sampai mungkin di atas mata kaki sedikit. Ya, beliau kan utusan, Ya. nggak mungkin Nah, berpikiran yang aneh-aneh. Ya. ha. di situ beliau tersenyum. Siapa? Sang utusan. Oh, beliau Nabi Sulaiman Ya. tersenyum. Ya. Ternyata perangkapnya itu Ya, kena, ya, ya, termakan mangsa. Ya. ya, Artinya gini, kalau saya membaca itu sedikit mengejek ya, ya, bagi saya itu sebenarnya sedikit mengejek dalam artian apa? Kekayaan menyindir, lebih kepada sindiran. menyindir ya, sindiran. Kekayaanmu yang megah di sana itu tidak ada apa-apanya ya, seperti dengan permata apa di yang sini saya hanya miliki. diinjak-injak. Ya, permata itu diinjak-injak di sini. Ya, Ya, apa ya, menurunkan mental. ya, Ya, karena niatnya datang ke sini kan ingin pamer. Ya kan, dengan membawa upeti aku yang lebih banyak. kaya. Aku lebih kaya, ingin menunjukkan itu sebenarnya ya. Jadi akhirnya beliau karena seorang utusan mengetahui niatnya, Ya, tujuannya datang ke situ, makanya beliau membangun itu. Ya. Yang tadinya mungkin kita tidak sempat sempat memikirkan alasannya, kenapa beliau sampai membangun ini, tujuannya apa, ya, kenapa beliau sampai memindahkan singgasananya, ya. Artinya baru terjawab sekarang bahwa semua proses ini itu terjadi karena memang berawal dari beliau sang ratu yang datang ke sana itu pamer, menunjukkan lah ya, menunjukkan bahwa saya itu lebih kaya, ya, kaya raya,
kerajaan saya makmur, rakyat saya itu makmur semuanya, ya. Apa yang diinginkan itu saya punya. Kenapa saya harus tunduk? Ya kan? Kan itu niatnya. Nah, itulah yang memicu beliau sang utusan Nabi Sulaiman untuk membuat ini. Ya, seperti kolam ikan lantainya. Terus sampai menunjukkan kebesaran beliau, memindahkan singgasana yang ada di negeri Sabak, dipindah ke wilayah timur situ. Begitu dia masuk, akhirnya sudah terlihat. Dan itu beliau tercengang. Artinya apa yang saya miliki selama ini tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Akhirnya beliau tunduk kan. Ya, itu apa? Saya bilang sarana atau cara dakwah antar penguasa, ya. Kan berbeda cara dakwahnya dengan orang biasa, ya kan? Kalau dakwahnya antar penguasa kan harus menunjukkan dulu. Sana menunjukkan kekayaan, nah dia juga menunjukkan yang lebih, kan begitu. Nah, kalau menunjukkan kekuasaan, nah ini juga lebih berkuasa, ya seperti itu kan. Mungkin jika sama-sama penguasa laki-laki atau raja mungkin seperti berperang. Berbeda dengan beliau karena seorang ratu, maka peperangannya hanya strategi. Ya, itu hanya strategi bawah saja. Untuk menundukkan. Ya. Memang beliau ratu. Memang memiliki kecantikan yang luar biasa. Oh ya, terus kecantikan luar biasa. Beliau juga seorang penguasa, ratu yang sangat cerdas. Yang sangat cerdas sekali. Ya, memang adil. Beliau pun juga memiliki keadilan tegas. Dan memang beliau terah kayangan seperti yang kemarin narasumber sampaikan. Nah, sekarang saya lanjut biar tidak terlalu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, cuma durasinya terlalu panjang. Ketika beliau sudah ketemu, ya, terus akhirnya beliau kan setuju untuk menyerah atau menyerahkan diri, mengakui dan masuk Islam waktu itu kan. Setelah beliau berhasil, akhirnya beliau dilamar atau menikah, ya kan. Setelah itu proses peristiwa tadi itulah yang diceritakan di relief itu di Candi Borobudur. Artinya candi sudah dibangun terlebih dahulu. Sudah. Cuma reliefnya agak belakangan, meskipun jaraknya tidak jauh. Tidak jauh. Hanya hitungan mungkin tahun lah ya. Hanya untuk mungkin tidak sampai tahun ya, bulan mungkin ya. Itu memang beliau itu untuk menunjukkan rasa kepada sang istri, sang ratu ya, menggambarkan cerita kisahnya di situ, mengabadikan lah ya. Soalnya sekarang kan, kalau sekarang kan ada video, ada foto ya. Nah, kalau dulu melukis mungkin tidak lama rusak, ya kan? Tapi kalau dengan batu, nah itu mungkin bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun bisa bertahan, ya kan? Dan bisa dibaca oleh semua bangsa, semua masa. Jika dalam bentuk seperti itu lebih mudah, siapa saja bisa memahami. Ya. Nah, sekarang gini, yang saya rasa sudah cukup panjang ya. Mungkin beberapa pertanyaan untuk yang terakhir saja ya. Yang pertama, saya ingin mengetahui dulu, apakah istana beliau Nabi Sulaiman itu cuma
satu tadi yang sempat panjang ceritanya kan ada 3. Yang utama 1 Ya. di lembah itu, yang kedua di wilayah timur, Ya. wilayah Banyuwangi, yang ketiga dekat Candi Borobudur sebelah utara, Ya. ya. Terus di selain yang 3 ini, apakah ada yang lain di seluruh dunia lah, mungkin bukan hanya di Jawa, Nusantara? Ada, tapi tidak seluruh dunia. Oh, enggak. Lebih banyak di wilayah yang pernah beliau lewati. Mungkin ya seperti Istana Singgah, persinggahan sementara. Ya, karena Ada. tempat untuk dakwah ya. Ya, ada. Di samping juga termasuk di istana tempat asal beliau juga ada. Oh, ada. Ya, Di Palestina, sekitar berdekatan Palestina sana. ayahanda. Oh, berbeda istananya beliau dengan Ya, ayahanda. berbeda. Oh, berbeda. Tapi memang lebih kecil. Oh, lebih Ya. kecil. Ya, Kalau di wilayah Asia Tengah itu kan tadi jalur Ya. perjalanan beliau kan, ada. apa dari Persinggahan. utara ya itu Ya, Iran itu sampai ke selatan ke Asia Tengah ya, ya, itu nanti sampai ke Pakistan, Afghanistan, Ya. sampai ke India. ada di situ. Oh, ada juga. Ya, Ya, lebih mungkin seperti singgah, hanya tempat singgah. ya, sementara Ya. ketika beliau berdakwah ya. Ya, Terus kan beliau kembali ke utara lagi, terus ke timur, itu ke Asia Tenggara masuknya. ya, Dari Thailand, ya, Burma, ya, sampai ke Malaysia. ya. Apakah di sana juga ada? Tidak ada, Oh, di sana tidak ada. hanya sebentar beliau. Oh, cuma sebentar aja. Karena memang di sana masih sangat sedikit. Penduduk. Ya, Oh, ya. jadi beliau karena kesulitan, Mm-mm. ya pasti Ya. semua hal-hal pendukung harus ada Mm-mm. untuk membangun suatu istana. Mm-mm. Ya. Terus baru ke Jawa. Ya, Nah, ya. Tadi saya ingin menyambung sedikit ya, cerita panjenengan dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur beliau berkeliling. ya, Masyarakat penduduk yang paling banyak itu ada di wilayah timur di lembah itu, ya, karena masih ada hubungannya dengan beliau, sang pemilik Bahtera utusan sebelumnya. ya, Kan beliau ya, jadi tidak usah terlalu diperjelas ya. ya, Ya, itulah yang menjadi alasan kenapa di titik itu ya, penduduknya masih lebih lebih banyak. dominan daripada yang lain, Ya, ya kan? Masih ada hubungannya dengan beliau, sang Ya. Nabi Nuh dan putra terakhirnya. Ya, jadi kalau pemirsa ingin tahu ceritanya bisa lihat di video sebelumnya, ya. ya, mungkin yang lain lebih senang seperti terpencar-pencar. Terpencar-pencar, menyebar. Ya, memang untuk menyebarkan peradaban ya. Ya, Itu yang pertama, istananya. Terus saya yakin dimanapun tempat ada istana pasti ada harta amanahnya, ya kan? Nah, secara logikanya juga harta amanah terbesarnya pasti ada di pusat kekuasaannya, ya kan? ya, Apakah istananya beliau semua masih ada sampai saat ini atau sudah musnah? Apakah harta amanah beliau yang sekian banyaknya itu masih ada ataukah sudah musnah? semua masih ada. Semua masih ada. Berarti sama dengan ceritanya beliau kemarin, Ratu Bilqis, istana beliau masih ada, masih utuh sampai sekarang, tapi diijab oleh Allah beserta harta amanahnya. Ya, Nah, sama. sama juga dengan beliau, ya kan? Ya. Masih utuh sampai detik ini. Ya, Bisa dibayangkan, itu sebenarnya
luasnya hampir 60 kilometer, Ya. bukan meter lagi atau ratusan, puluhan kilometer, Ya. ya, masih utuh dan masih dihijab. Apakah masuk ke dalam tanah? Selain dihijab, memang tertimbun tanah kah? Mungkin hanya sedikit. Tidak semua tertimbun. Tidak. Tidak. Berapa persen yang tertimbun? Mungkin sekitar 40% maksimal. Maksimal. Ya. Tapi di tempat-tempat tertentu ya, kan luas. Ya. Nah, mungkin daerah yang terendah mungkin bisa sampai 40%. Yang datarannya lebih tinggi, Ya. nah, semata kaki aja. Ya. Kalau semata kaki ya tidak sampai 1 meter ya. Tidak. Tapi tidak tampak Semuanya terhijab. terhijab. Yang bisa jadi kita jalan-jalan aja sebenarnya ada di wilayah istana, Ya. ya kan? Ya. Ya, itulah Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Meskipun ada di situ, jika Allah menghendaki tertutup, maka tidak ada yang bisa melihatnya. Ya jangan coba-coba untuk mencarinya. Itu Tidak karena Allah yang mungkin. menghijabnya, tidak akan Ya. pernah bisa menemukannya. Tidak. Ya. Dan ketika itu masih disimpan, masih utuh, masih lengkap semua, beserta harta-harta amanahnya yang berceceran, tersebar di seluruh Nusantara bahkan dunia, apakah nanti akan dimunculkan kembali? Karena pasti sesuatu yang disimpan itu akan bermanfaat nantinya. Benar. Nah, Nanti semuanya akan berguna kembali. Digunakan, dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk umat. untuk masyarakat, umat di akhir zaman bersama beliau sang pemimpin akhir zaman. Benar ya? Benar. Nah, ya Bang. Ya, yang saya ucapkan terima kasih banyak atas semua informasi yang panjenengan sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kami sebagai masyarakat atau umat setelah beliau jauh, ya. Ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari semua peristiwa cerita perjalanan beliau. Ya. Panjenengan sudah pernah hadir di sini sebelumnya? Belum pernah. Ya. Nah, ini untuk cedera mata dari saya. Ya. Terima kasih banyak. Sami-sami. Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Monggo panjenengan bisa kembali ke Kayangan lagi. Oke. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Mohon maaf jika hamba banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan informasi. Ya, tidak apa-apa. Hamba mohon maaf. Ya, monggo. Hamba nyun pamit dulu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi hasil dialog kami dengan beliau dari Kayangan, ya. Beliau dulu seorang resi di zaman semasa dengan beliau sang utusan Nabi Sulaiman, yang kebetulan beliau berada di wilayah Jawa Barat saat ini, ya. Itu mungkin sekitar wilayah Banten kemungkinan, ya. Ternyata memang apa yang dirumorkan bahwa beliau sang utusan Nabi Sulaiman itu memang
berada di wilayah Nusantara, terutama di tanah Jawa. Itu wilayah dakwah beliau. Artinya berbeda tempat dengan sang ayahanda yang ada di wilayah tengah sana, karena beliau mendapatkan wahyu perintah untuk hijrah ke wilayah timur untuk berdakwah. Ya, dan beliau masih meneruskan risalah sang ayahanda, ya, sebagai penerus risalah dari beliau-beliau yang dulu, utusan-utusan yang sejak para nabi yang sudah ada di sini, ya, dari zaman Nabi Adam, Nabi Yesus, sampai Nabi Nuh dan seterusnya. Sampai tadi beliau juga yang dari Kayangan menceritakan ketika itu ada 3 generasi ke atasnya yang seorang utusan juga, tapi tidak tercatat di dalam yang 25. Artinya masih banyak sebenarnya nabi-nabi ataupun utusan yang ada di tanah Jawa ke atasnya, ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita petik dari semua cerita riwayat tadi yang disampaikan oleh beliau. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.